pagi teman-teman semua, salam sehat semua. Hari ini aku bakalan ketemu sama seorang guru yang begitu humanis dan begitu dekat dengan muridnya. Ya, langsung aja ya kita ketemu sama gurunya. Assalamualaikum Pak Mar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kia. Selamat pagi juga Pak. Gimana kabarnya Mbak Kia? Alhamdulillah, baik. Pak Mar sendiri? Alhamdulillah sehat Mbak Kia. Sehat, keluarga sehat ya? Amin, amin, amin. Pak Mar sendiri juga sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Kia? Ini jatuh gunung. Kemarin datang ke sini. Enggak lah, ini kok banyak cerita kalau Pak Mar itu guru yang deket sama murid, yang begitu manis sama murid. Ya, nah saya pengen tahu gimana ceritanya kok bisa deket sama murid, kok bisa deket bahkan sampai seorang orang tuanya. Itu gimana? Ya teman-teman, di sini aku udah bareng sama beliau, Pak Marsudi Widodo, seorang guru yang begitu dekat dan begitu humanis dengan muridnya, dan dekat pula dengan orang tua wali siswa. Nah Pak Mar, kalau boleh saya tahu, dulu bagaimana cerita awal kok Pak Mar bisa tertarik sekali dengan dunia pendidikan? Oh, oke. Ya itu Mbak Kia. Saya kan tinggal di Kampung Kajen, Ya. di Kusuma. Nah ini masyarakatnya khususnya anak-anak muda itu kan suka berkelahi, suka berantem. Iya, gerombolan itu. Iya. Nah, kan orang tua saya khawatir, Pak. Jangan sampai saya terjerumus ke area yang itu. Akhirnya saya dititipkan di saudara saya di daerah Sragen sana. Dan ternyata oleh ibu saya, karena ibu saya sangat menyayangi saya disekolahkan di SPG. Nah, sekolah pendidikan guru. Nah, ketika di situ saya menggeluti, ternyata baru saya berpikir, wah, jadi guru itu ternyata satu pekerjaan yang sangat mulia. Nah, itu yang saya sukai, Pak Kia. Itu prosesnya kenapa saya jadi mencintai menjadi seorang guru. Oh, iya. Terus pertama kali diangkat menjadi guru itu tahun berapa? Atau jadi dari disekolahkan SPG langsung diangkat atau bagaimana? Ya, saya lulus dari SPG itu tahun 1980 ya. Ya, 80. Kemudian saya pokoknya saya harus bekerja gitu. Akhirnya saya bekerja di bioskop, gedung bioskop Jaya Titer itu. Iya. Di bioskop saya jadi itu tukang reklame. Ya, menyiarkan kemana-mana gitu. Nah, akhirnya saya bertemu dengan seseorang, yaitu Pak Komari, sekarang sudah almarhum. Ya, waktu itu dia sebagai guru SD Muhammadiyah. Nah, ketika ketemu saya ditawari untuk Wiyata Bakti. Akhirnya saya Wiyata Bakti di SD Bundaran tahun 81 ya. Saya mengabdi di situ. Nah, kemudian di tahun 1982 saya mulai ikut tes pengangkatan CPNS. Akhirnya saya diterima. Alhamdulillah. Jadi tahun 82 ya saya diangkat jadi guru. Ya kebetulan ditempatkan di SD Negeri Bundaran itu. Iya. Setelah dari SD Bundaran itu apakah ada mutasi, Pak? Ada mutasi, tapi sebelum itu saya ingin cerita sedikit ya. Iya, Ketika saya di SD Bundaran itu ternyata ya, karena lokasinya itu kan di tengah kampung. Nah, saya itu hampir setiap hari itu memberikan kegiatan kepada anak-anak itu. Sampai sore itu.
ya pramuka, ya olahraga, ya pelajaran, segala macam yang kira-kira diperlukan oleh anak-anak. Iya. Ada satu catatan unik di situ. Jadi ternyata orang-orang kampung di sekitar SD Bundaran itu wah luar biasa. Rasa empatinya kepada seseorang luar biasa. Karena setiap hari itu pasti saya disuguh makanan. Iya, kadang jenang tumpang, kadang nasi goreng, bakmi godong, ada saja setiap hari. Nah, itu ceritanya yang unik di SD Bundaran. Nanti kalau capek-capek itu dapat hidangan. Pasti dapat hidangan ya. Itulah keunikan di area kampung sini, di Makam Bergula itu. Oh. Iya. Setelah dari SD Bundaran lagi. Nah, setelah dari SD Bundaran, kemudian sampai tahun 97 ya, ya 96 atau 97 Islam. Kemudian saya dimutasi di SD Kemasan 1. Nah, itu dari sekolah yang pinggiran, nah, kemudian saya dimutasi di sekolah yang cukup favorit. Nah, ketika itu Sebuah tantangan ya, Pak. sebuah tantangan yang luar biasa. Iya, ada tantangan tersendiri. Iya. Pak. Iya. Nah, kalau bicara tentang tantangan, apa yang menjadi tantangan itu dan bagaimana cara Pak Mar mengatasi tantangan Wah. itu? Benar ya. Jadi banyak sekali tantangan di SD Kemasan 1 itu karena SD favorit. Iya. Itu yang pertama ekonomi orang tua itu kan menengah ke atas. Oh, Ya. iya. Kemudian fokus perhatiannya kepada pendidikan luar biasa. Iya. Jadi kalau kita misalnya sedikit ada salah, pasti ada protes, kritik dari orang tua. Iya. Nah, kita sebagai guru harus siap. Iya. Nah, ini. Kemudian saya ternyata melihat ada banyak potensi di Kemasan 1 itu. Oh, gitu. Iya. Iya. Salah satunya? Salah satunya misalnya di situ adalah karena diunggulkan dalam prestasi. Iya. Setiap tahun itu pasti maju lomba siswa teladan. Iya. Ya, siswa teladan. Nah, ketika di siswa teladan ini bersaing antara anak-anak yang pintar itu, pintar sama pintar, bersaing nilainya. Nah, kemudian yang akan membedakan itu yang non akademis. Nah, ini ternyata siswa teladan itu selain pintar, brilian pemikirannya, cerdas, dia juga harus punya sisi keterampilan, kesenian, budi pekerti yang luhur itu. Nah, saya mencoba menggali potensi di situ. Iya, ternyata anak-anak itu saya ajari dengan keterampilan, dengan menari, iya, dengan melukis. Nah, sehingga ketika bersaing di siswa teladan, itu prestasi akademiknya bagus, tetapi non akademisnya juga bagus. Jadi punya keunggulan lebih. Punya keunggulan yang lebih. Itulah yang kemudian semakin hari SD Kemasan semakin mencuat prestasinya loh ya. Iya. Tuh. Nah, dengan begitu Mbak ya, akhirnya tantangan yang dulu saya agak takut lah, Iya. agak takut. Ternyata orang tua itu perhatiannya luar biasa. Iya, ternyata itu. Iya. Ketika ada ya seorang guru yang memperhatikan anaknya, ternyata orang tua itu juga memperhatikan. Iya. Jadi segala fasilitas apa yang kita butuhkan, Iya. orang tua pasti support. Iya. Nah, itu Berarti kelebihan. dari dua belah pihak ya Pak? Dari belah pihak, ya. Jalan. Dari sekolah juga, orang tua juga. Anaknya ternyata juga wah luar biasa. Itu cara menghadapi tantangan ya. Iya. Terus dari Pak Mar tadi sudah membina murid-murid untuk menggali potensi di bidang non akademik. Iya. Nah, apa motivasi Pak Mar? Kenapa mau meluangkan waktunya, mengerahkan semua energinya, kan itu mesti capek ya Pak? Oh iya, wah, luar biasa. Iya. Buat murid-muridnya bisa berprestasi. Iya. Ini gini Mbak ya. Saya punya satu pedoman begini ya. Majata wajata.
Wah, Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Nah, ya, ya, itu. Bahkan kalau saya membina anak-anak itu ya, itu bukan hanya siang, iya. sore hari, bahkan juga malam hari. Asal orang tua sepakat, anak sepakat. Iya. Nah, ini. Nah, dalam menggali potensi ini, saya banyak hal yang saya lakukan ya. Karena saya melihat bahwa kecerdasan itu bukan hanya dari otak kiri saja, Iya. ya, bukan hanya dengan dari matematis. Kebanggaannya kan tidak harus itu, Iya. tetapi ada juga kecerdasan yang otak kanan, emosional, ya tak? Iya. Kecerdasan religi, Oh, iya. itu juga perlu diolah. Iya, itu. SQ-nya juga diolah. Iya. Nah ini, nah itu ternyata yang saya gali. Iya. Karena di situ sudah banyak guru-guru yang pinter, Oh, iya. ya enggak, yang di bidang akademis. Iya. Nah, saya mencari sisi yang lain. Iya. Nah, gitu. Saya mengolah di sisi yang non akademis. Iya. Itu. Akhirnya saya di situ semacam membuat pengembangan bakat dan minat. Oh. Nah, itu pengembangan bakat dan Seperti minat. ekstrakurikuler. Seperti ekstrakurikuler, Oh. ya. Di situ ada seni tari, Oh. ada seni lukis, ada seni membatik, ada seni teater. Ini. Nah, ketika itu saya dibantu, bukan saya sendiri ya. Iya. Ternyata yang bantu itu siapa? Yang bantu itu ya wali murid di situ. Oh. Luar biasanya di sini. Ada dulu yang namanya Pak Asmi Firdaus. Oh. Nah, ini wali murid yang selalu membantu di bidang teater. Oh, gitu. Ada namanya Pak Sutanto. Wah, ini yang selalu membantu di bidang melukis. Oh. Iya. Ada lagi Pak Atmadi. Nah, ini juga membantu Iya. di bidang publikasi. Nah, ini jadi akhirnya dari itu anak-anak ternyata banyak yang berminat. Oh. Iya. Karena mereka merasa wah, belajar matematika, IPA terus menerus itu Capek, capek, pusing. Nah, dia butuh pelajaran yang rekreatif. Nah, itu melukis, menari, berpuisi, gitu. Itu bakat terpendamnya. Iya, ternyata bisa tergali. Iya. Nah, ada cerita yang unik, Mbak Kia. Iya, gimana? Kadang-kadang kan guru itu kadang-kadang kan strength ya. Iya. Karena ingin anaknya tuh, matematika kamu kudu 10, minimal 9. Nah, akhirnya dia kemampuan anak kan berbeda. Iya. Dia nggak mampu. Karena nggak mampu, gurunya Marah. Apa ora tau sinau. Nah, itu ya. Itu. Tapi akhirnya anak itu murung, Iya. menyendiri, Takut. sedih, takut. Iya. Akhirnya saya dekati. Iya. Ada apa? Nah, itu. Iya. Dia mengungkapkan. Nah, akhirnya saya coba untuk saya pulihkan semangatnya. Iya. Pasti kamu bisa. Pasti. Nah, saya berikan satu spirit gitu ya. Kemudian mereka saya arahkan itu entah di bidang apa yang mereka suka, Iya. keterampilan atau puisi atau ini dan sebagainya. Iya. Iya. Nah, itu. Akhirnya ada juga yang sampai berhasil. Oh. Nah, ini salah satu contoh ya. Iya. Salah satu contoh itu saya punya murid itu yang namanya Peter. Oh. Wah, Keren. Peter Pan. Peter itu dulu dia yaitu tersisih karena merasa tidak pandai. Akhirnya dia merasa malas sekolah. Oh, gitu. Dia sudah mau keluar sekolah. Putus asa. Putus asa, putus harapan. Kemudian karena memang orang tuanya ya baru terjadi permasalahan, nah, akhirnya saya dekati. Gitu. Akhirnya dia mau. Setiap sore itu datang ke rumah saya. Kebetulan rumah saya di dalam sekolah. Oh, iya. Ya setiap sore saya kan bawa apa? Gitar. Wah, sore-sore gitar. Iya. Asik ya. Berarti anak ini suka gitar. Wah, Oh, iya. kadang-kadang saya juga nyanyi juga. Meskipun nyanyinya agak malas. Oh, iya. Nggak apa-apa. Yang penting dia semangat. Nah, akhirnya setelah dia
saya ajak untuk bermain gitu ya, Iya. di teater, di ini, yang dulu sikapnya itu sangat pemarah, ronta, wah, tapi tiba-tiba dia bisa menjadi halus. Wah, gurunya kaget, loh, Pak Marsudi, ini Peter Mansebeno. Wah, iya saya nyepet. Padahal enggak, kok tiba-tiba perilakunya jadi penurut gitu. Padahal besoknya, wah, ini salah satu contoh. Berarti diolah di bidang seni budaya itu bisa menghaluskan jiwa dan rasa. Nah, ini itu apa namanya sisi positifnya. Dan endingnya, kok saya tahu. Nah, pas saya beli susu, ya beli susu di Pasar Kembang itu ada anak-anak yang ngamen. Ketika tahu di situ, dia takut, malu, akhirnya dia lari. Saya panggil, Peter, sini. Dia datang, minum susu dulu. Nah, Pak, susunya 2 ya. Belum. Nah, ngobrol-ngobrol itu terus dia saya arahkan. Le, sok yang wis lulus. Kowe mlebu nang SMK 8. Ambil jurusan musik. Nah, Sesuai passionnya. iya. Ternyata luar biasa. Ketika saya sudah beberapa saat tidak ketemu, saya ketemu lagi itu dia sudah menyandang juara favorit gitaris nasional. Masya Allah. Ini satu kisah ya, Iya. bahwa potensi itu memang harus digali sedini mungkin Iya. dan dibina, akhirnya akan menemukan nanti metode. Iya. Ya, itu ya. Iya. Terus dari keberhasilan Pak Mar membawa nama baik SD Kemasan 1 dan bahkan bisa mengembalikan semangat murid itu tadi, apakah selanjutnya Pak Mar menetap di Kemasan terus atau? Nah, ternyata begini Mbak Kia ya. Iya. Maksud hati memeluk gunung, Iya. apa daya tangan tak sampai. Iya. Saya itu jadi memang keinginan saya itu selalu menjadi guru. Iya. Jadi guru. Iya. Karena dekat dengan anak-anak, bisa langsung memberi spot, bisa Iya. langsung merangkul, mendidik itu. Iya. Nah, saya sudah beberapa kali akan diangkat jadi kepala sekolah. Nah, tapi saya tidak mau. Saya akan diangkat jadi penilai kebudayaan. Saya tidak mau. Saya pokoknya Guru. Iya. Akhirnya setelah beberapa kali saya tidak mau, nah dari atasan itu saya dibel. Pokoknya bisa tidak bisa, Pak Marsudi harus daftar. Jadi kepala sekolah. Padahal saya sudah kepala sekolah di Kemasan 1 sudah mencalonkan 1 kepala sekolah. Saya sangat mendukung. Iya. Nah akhirnya harus tambah lagi. Jadi Jadi Kemasan lawannya. jadi 2. Iya. Wah, ini ya ternyata memang Tuhan berkehendak lain. Ya akhirnya pada tahun 2011 saya mengikuti tes kepala sekolah dan alhamdulillah lolos. Iya. Nah lolos, saya ditempatkan di SD Jayatakan. Ketika itu saya agak sedih. Saya merasa wah mulai kepala sekolah harus duduk di kursi, gitu, main suruh-suruh, tidak bisa bergaul dengan anak. Itu perasaan saya. Nah itu, ternyata saya juga menetap di SD Kemasan 1. Apa yang jadi penyemangat Pak Mar karena tadi aku di kepala sekolah guru linggo apa yang jadi penyemangat Pak Mar, apa yang jadi support buat diri sendiri. Kepala sekolah Pak orang mau linggo tok. Nah ini Mbak Gia ya, itu menarik memang. Ternyata perasaan itu saya pudarkan sendiri. Gitu. Iya, harus saya pudarkan. Jadi perasaan itu harus saya hilangkan bahwa kepala sekolah itu juga guru. Nah, saya punya keyakinan itu. Kepala sekolah itu guru. Nah, kepala sekolah itu memang jabatan sampingan. Aslinya ya guru itu. Nah, akhirnya ketika saya di SD Jayatakan, meskipun saya jadi kepala sekolah, saya tetap memberikan 1 mata pelajaran di kelas. Iya, ya tetap bisa komunikasi dengan anak-anak. Nah,
terjun langsung. Di samping itu, nah saya mulai sama bu guru itu, sama Pak Guru. Pak Bu, di satu kelas itu kan pasti ada anak-anak yang prestasinya agak rendah. Ya. Nah, nilainya kurang. Ya. Menurut jenengan gimana Bapak Ibu? Dia pasti jamin, waduh, saya jengkel sekali Pak. Mana itu saya ajar berkali-kali. Ya itu. Nah, saya gini, sudah cukup Bu, Pak cukup. Nah, anak-anak yang begitu, itu nanti bagian saya saja. Oh iya. Wow, ya. Jadi anak-anak yang tertinggal, yang kurang, yang tidak bisa ini itu bagian saya. Ya. Nah, akhirnya ketika di sore hari Ya. atau pulang sekolah, saya sempatkan waktu untuk mengajari anak-anak itu. Oh. Ternyata hasilnya luar biasa. Anak-anak itu ternyata itu butuhnya apa? Kasih sayang. Iya. Ya, ketika anak-anak sudah kita beri kasih sayang, kita beri semangat, ternyata belajarnya pun juga lebih semangat. Apalagi di daerah Takan ya, itu juga di daerah pinggiran, di bantaran sungai. Nah ini kan lokasi lingkungannya kan termasuk lingkungan kumuh, termasuk gridnya itu ya ekonomi lemah. Gitu ya. Itu Mbak ya. Terus tadi kan Pak Mar sendiri mengatakan memberi semangat kepada anak-anak SD Jaya Takan yang notabene di keadaan yang kekurangan. Nah, bagaimana cara Pak Mar untuk menyemangati, mensupport mereka sehingga mereka bisa, wah kelihatan itu tadi, ternyata anak yang di bawah itu juga bisa, mereka bisa berhasil. Iya. Nah, dekat ya. Dia guru olahraga di situ. Oh iya. Iya, namanya Pak Agus. Oh, iya. Pak Agus kan sudah lama sekali di situ. Iya. Nah, saya bilang ke Pak Agus, saya kepengen ngerti keadaan anak-anak yang sebenarnya. Oh, iya. Nah, hampir setiap hari itu pulang sekolah, saya sama Pak Agus itu keliling kampung. Oh. Istilahnya Belusukan. belusukan. Ya, belusukan, kita ngobrol dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya. Loh kok di situ ternyata karena rumahnya sempit kan dia nggak bisa belajar. Ya. Nah itu. Ya. Ini saya bersatu semangat. Ya. Dek, jangan putus asa. Ya. Ya. Itu wali kota itu dulu ya seperti begini. Oh iya. Ya, orang tidak punya, tapi dia punya semangat. Iya. Nah, akhirnya bisa jadi. Dengan semangat itu akhirnya bisa meraih sukses. Iya. Nah, saya bermotivasi terus. Ya. Pokoknya jangan lelah untuk sekolah, jangan berhenti. Iya. Gitu. Nah, kalau kamu tidak bisa, tanya Pak Masudi. Nah, ada cerita yang unik di sini. Oh. Ya, iya, Pak. Banyak cerita unik. Iya. Nah, 180, terus 2011 tadi diangkat jadi kepala sekolah. ya, kan ya. Ya, dan beberapa tahun udah diceritakan. Itu apakah sudah terakhir Pak Mar menjabat sebagai guru atau masih ada sekolah lain? Oh gitu ya, masih Pak. Perjalanan ini terus Masih panjang. Iya, masih Oh, panjang. Masih panjang Ya. ternyata. Tapi sebentar ya, Iya. ada satu cerita unik lagi di Jeta. Oh, gitu. Oh ini ya, karena saya melihat posisi anak-anak tadi kan, rumahnya sempit, nggak bisa belajar. Jadi ketika saya berusuhan sama Pak Gus tadi, Iya. dan ditemani Pak Madi juga, Iya. itu ya. Nah, akhirnya saya punya inisiatif untuk membuat namanya kelas malam. Wah, ini Malam-malam kelas di malam. sekolah. Iya. Ketika saya move-kan, saya akan membuka kelas malam. Bingung. Guru-gurunya bingung. Sudah ngajar sampai siang saja sudah capek. Membuka kelas malam itu. Iya. Tenang Bapak Ibu. Saya tidak menyuruh panjenengan ngajar. Gitu. Nanti saya yang akan ngajar. Wah, benar apa? Nah, tapi akhirnya ada inisiatif dari guru kelas 6 namanya Pak Hartono itu. Pak Hartono punya inisiatif. Akhirnya menjalin itu alumni. Oh. Nah, itu uniknya. Menjalin para alumni yang sudah bekerja, ada juga yang masih kuliah. Ketika diadakan pendekatan, kita rembukan itu, mereka mau jadi volunteer untuk membantu kelas malam. Iya. Ya.
Akhirnya kita buka kelas malam. Nah, ketika saya diumumkan kelas malam itu ternyata ada wartawan yang mendengar. Entah dari mana saya nggak tahu. Wah, tiba-tiba saya didatangi wartawan ramai. Saya kira mau diwawancara apa gitu. Wah, ternyata wartawan itu wawancara tentang kelas malam. Akhirnya saya sampaikan itu programnya, bahwa itu nanti volunteer saya dan teman-teman beberapa guru. Nah, antusias anak-anak ternyata luar biasa. Karena di rumah mereka sulit untuk belajar. Nah, bagaimana hanya satu kamar untuk nyetel TV, Mbak pengen nyetel radio, Mbak pengen istirahat. Nah, sulit untuk tidur, sulit. Mau apalagi mau belajar. Akhirnya dia belajar di sekolah. Kita fasilitasi. Memang sekolah dibangun oleh pemerintah itu untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, itu ya. Itu cerita uniknya. Sampai akhirnya nilai ujian yang beberapa tahun itu selalu di bawah ini. Wah, akhirnya dengan kelas malam itu bisa terangkat ke atas. Nah, ini yang luar biasa. Itu bagian. Nah, terus tadi tentang perjalanan ya. Nah, tentang perjalanan setelah di SD Jayatakan, karena di sana itu sering banjir. Sering banjir lah. Tapi itu yang namanya apa namanya? Istilahnya celaka membawa berkah ya. Itu. Celaka membawa berkah itu ternyata luar biasa. Ketika itu kebanjiran atau SD Jayatakan. Nah, ketika itu didatangi oleh Menteri Pendidikan waktu itu, Anies Baswedan. Nah, saya akhirnya bisa ketemu dengan yang namanya Pak Anies Baswedan itu. Wah, ternyata orangnya luar biasa. Itu ya, ini cerita unik. Akhirnya di tahun 2016-17 ya, saya dimutasi di SD Negeri Serengan 2 ini, Pak. Ya, sampai sekarang. Mau pensiun. Nah, sebelum pensiun itu hal-hal apa yang Pak Umar lakukan di SD Serengan 2, bahkan mungkin atau sudah mencetak prestasi-prestasi di SD Serengan 2? Wah, ini Mbak Kia ini ada rasa Jawa. Saya nggak punya prestasi apa-apa. Saya hanya manusia biasa. Ya. Tapi tidak ada jeleknya ya, bukan berarti ini sebuah kesombongan. Tapi ini adalah realitas, sebuah kebanggaan juga dan motivasi untuk masa depan gitu ya, untuk anak-anak ya, untuk guru-guru dan semuanya. Nah, setelah saya di Serengan 2, saya melihat juga ya, lah ini kepala sekolah itu memang harus bisa atau pintar membaca peluang. Nah, ini bagaimana tantangan itu jadi peluang, itu ya, itu. Ini saya mendapat membaca banyak peluang, terutama di bidang entrepreneur ya. Iya, entrepreneur. Saya kalau bicara entrepreneur itu orang bilangnya gini, loh, apa maksudnya kok detail kurang kok ngetek dari usaha kitanya bisnis. Ada enggak? Padahal saya tidak begitu, bukan cari uang tambahan, tidak. Tapi entrepreneur itu adalah mengembangkan sekolah. Nah, jadi jiwa wirausahanya itu untuk mengembangkan sekolah sehingga sekolah itu bisa diminati oleh masyarakat luas. Nah, ini. Nah, di Serengan 2 ini awalnya saya membuat satu gebrakan. Membuat gebrakan itu jadi ada gelar budaya. Gelar budaya, saya melibatkan komite, Bapak Ibu guru, seluruh siswa dan masyarakat sekitar. Ternyata Mbak Kia, masyarakat sekitar itu ketika kita ajak kerjasama, tanggapannya luar biasa. Iya. Nah, itu. Nah, gebrakan yang saya buat ya, entrepreneur yang saya buat di situ, saya mengembangkan di sini adalah sekolah berbudaya lingkungan. Nah, itu. Karena saya lihat lingkungannya itu sudah mulai asri, sudahnya tinggal penataan dan menggiatkan potensinya. Itu. Salah satu yang saya kembangkan sederhana sekali ya.
saya mengajari anak-anak itu membuat gaun sampah. Loh, Gaun gaun sampah cantik. Oh, gaun. Oh, iya. Ini. Nah, anak-anak saya ajak milah sampah. Ya, milah sampah. Ini yang plastik, ini yang daun, nah ini dipilah. Nah, yang plastik ini akhirnya sama anak-anak dan dibantu juga Pak Armadi itu membuat bunga plastik itu dijadikan mainan hiasan. Didaur ulang. Nah, didaur ulang akhirnya itu kita rajut, kita sambung jadilah gaun sampah. Nah, ketika sudah jadi banyak, ternyata anak-anak itu ya senang sekali. Bahkan sering ngajak itu sore hari. Sore ditutup ya Pak. Oh iya siap. Sore lanjutkanlah. Ketika itu kita didatangi dari mana? TATV. Wow. Masuk TV. Iya masuk TV. Wah anak senang sekali. Wah kita masuk TV Pak. Itu ya. Juga di media massa beberapa. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua saya mengembangkan bahwa sekolah ini sebagai sekolah ramah anak. Karena apa? Solo ketika itu sudah dicanangkan sebagai kota layak anak. Kenapa kita tidak mendukung? Nah, saya melihat ya sejak saya mengajar itu saya sering mendengar banyak guru yang suka bentak-bentak muridnya, banyak guru yang suka main pukul muridnya, banyak guru yang suka jeger muridnya. Ini kan sering terjadi seperti itu. Nah, saya kepingin menerapkan di sekolah ini sekolah ramah anak. Jadi cara memberikan satu bukan hukuman tapi sifatnya motivasi ya. Itu. Jadi tidak ada hukuman yang sifatnya fisik atau membuli atau istilahnya mengecam, itu sudah tidak ada. Nah, ini sekolah ramah anak. Sudah ramah. Lingkungannya juga sudah ramah, lingkungannya hijau, asri, anak-anak senang belajar. Nah, ini sekolah ramah anak. Itu yang kita ciptakan yang kedua. Kemudian dan akhirnya kita masuk di sekolah Adiwiyata itu ya. Akhirnya kita bisa mendapat predikat sebagai sekolah Adiwiyata terbaik. Di Kota Surakarta. Oh, hebat ya. Ini hanya merintis. Kemudian di bidang seni budaya, ternyata di sini potensinya luar biasa. Potensi di bidang seni budaya karena ada guru tarinya, ada musik perkusinya. Nah, kemudian saya kembangkan. Ketika saya kembangkan, ternyata kita bisa sering meraih prestasi di bidang seni budaya. Sering juara 1 di tingkat kecamatan, tingkat kota, itu bidang seni budaya. Bahkan pernah kita jadi juara umum ketika menggarap tari tulanan di Kota Surakarta, festival tari tulanan itu. Kemudian juara 1 tari kelompok di Unisri. Ini sering. Pantomim juga gitu. Ini kejuaraan-kejuaraan di sini. Kemudian yang sekolah, selain sekolah Adiwiyata, nah ini ada satu hal yang menarik tadi, yang unik tadi. Ini saya melihat ya, anak-anak ini kan sering ketika istirahat dia jajan. Ketika istirahat kedua jajan lagi. Dia pulang jajan lagi. Kadang-kadang belum masuk sekolah sudah jajan. Nah, saya tanya, Dek, kamu diberi uang saku berapa sama ibumu? 10.000 Pak. Kamu 5.000 Pak. Kamu 6.000. Tapi ada juga yang kamu 2.000 Pak. Nah, ini ya, akhirnya saya kembangkan untuk yang namanya cinta menabung. Nah, ini. Ternyata dari itu ternyata ada bank lain yang mendengar. Wah, akhirnya dia ikut terlibat. Dari Bank Panin itu ikut terlibat mendukung sport. Bukan hanya Bank Panin ternyata. Dari Otoritas Jasa Keuangan. OJK. Itu ternyata langsung turun ke sini. Pak, saya dengar mau ada kegiatan gerakan cinta menabung. Oh iya Pak.
Sudah, Bapak nggak usah mikir biaya. Biaya semua dari saya. Oh iya. Butuhnya berapa? Luar biasa. Akhirnya kita dibuatkan panggung, dibuatkan, wah memang sekali di sini. Nah dia minta, Pak, ini gerakan menabung jangan hanya untuk sekolah saja, Pak. Akhirnya kita mengundang sekolah-sekolah di seluruh kota Surakarta. Oh. Perwakilan ada yang SD, ada yang SMP, semua diundang ke sini. Bank-bank itu banyak yang diundang ke sini. Nah, kemudian itu di launching oleh Bu Yeti sebagai kepala dinas, datang juga untuk launching kegiatan Cinta Menabung Nasional. Nah, ini ternyata keren gitu ya. Iya. Bisa hemat nggak jajan terus ya. Jajan terus. Nah, anak-anak kita kasih bumbung, setiap pagi dia boleh nyanyi. Iya, itu hemat. Nah, itu bagian ya kisah-kisah yang unik ya. Iya. Berarti setelah lamanya perjalanan kurang lebih berarti 40 tahun. Iya. Ya, 40 tahun itu apa closing statement dari Pak Mar terkhusus buat dunia pendidikan dan anak-anak yang sekarang sedang menjalani PJJ belajar dari rumah ya. Iya, Pak. Ini memang akan memperhatinkan ya. Iya. Iya. Akan memperhatinkan karena kondisi musibah nasional ya. Belum bisa sekolah. Belum bisa sekolah, belum bisa tatap muka. Ini memang kasihan sekali. Nah, untuk ini khususnya untuk anak-anakku ya yang ada di rumah. Ini karena situasi kita masih PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Kalian tidak perlu sedih. Yang penting tetap semangat. Yakinlah, majada wajah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan bisa meraihnya. Nah, semangat untuk belajar ya anak-anak. Jangan hanya masalah pandemi kalian lengah. Nah, tentunya sekarang kita terapkan protokol kesehatan ya. Pakai masker selalu. Kemudian jangan lupa cuci tangan. Pakai sabun dan air mengalir setiap saat. Kemudian jaga jarak, ya, jangan berkerumun dan kurangi mobilitas. Ini untuk anak-anak. Nah, yang penting untuk anak-anakku ini kalian tetap harus semangat belajar. Karena percayalah, ilmu itu bukan hanya kita pelajari di sekolah saja. Tuhan Allah menciptakan ilmu itu digelar di seluruh dunia ini, di wilayah alam semesta ini. Jadi kita bisa belajar dari mana saja, bukan hanya dari buku. Ya, sekarang sudah canggih ya, dari internet ya. Serba luas. Inilah yang dikehendaki oleh Mas Nadiem Makarim ya. Merdeka belajar. Nah, merdeka belajar. Belajar tidak harus hanya di meja saja. Merdeka belajar. Jadi kemudian juga untuk para guru, teman-temanku yang budiman, nah, saya hanya berpesan ya, karena guru itu adalah sebuah pengabdian. Ini bedanya. Jadi menjadi guru harus didasari dengan pengabdian, dengan hati nurani, dengan penuh keikhlasan. Jangan hanya mengejar materi. Nah, ini. Karena kalau kita mengajar dengan hati, dengan penuh kasih sayang, tentu anak-anak yang kita bimbing ini dia juga akan merasa nyaman. Karena ilmu itu bisa masuk kalau situasinya nyaman. Kalau dia nggak nyaman, wah udah pusing. Iya. Udah itu. Nah, ini buat guru dan buat warga masyarakat semuanya, kami berharap marilah kita selalu mendukung program pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun. Bahkan sampai nanti 12 tahun kita harus mendukung. Karena pendidikan ini adalah sepanjang hayat. Sepanjang kita masih mau, sepanjang kita masih mampu, selama hayat masih di kandung badan, kita tetap harus belajar dan belajar. Nah, akhirnya Indonesia akan jadi maju, akan jadi sejahtera,
akan jadi negara yang adil dan makmur untuk semuanya. Saya kira begitu, Mbak Dia. Ya, sedikit yang bisa saya sampaikan untuk semuanya. Saya pribadi mohon maaf apabila ada salah kata, tutur kata saya menyakiti hati Pak. Oh, enggak.